Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bapak-bapak yang pagi keluar rumah habis sholat subuh membawa barang dagangan, ada yang jual es krim, ada yang jual sayur, ada yang jual jamu, ada yang jual baju, ada yang jual jilbab? Apakah pekerjaan bapak mencari nafkah itu amal? Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu adalah amal. Seorang laki-laki pergi ke hutan, tapak tangannya kasar karena memegang kampak, menebang pokok kayu. Akhirnya kayu itu dijemur kering, dipotong lagi, diikat, dijual ke pasar. Tangan yang kasar itu dicium. Tangan yang kasar itulah yang akan bersalaman dengan Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Adapun tangan yang halus karena berbuat dosa, tangan halus yang membakar hutan, tangan halus yang meluluh lantakkan orang, tangan halus yang hanya tanda tangan tapi memakan haram, tangan itulah yang pertama kali masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau bersalaman dengan orang kasar tangannya, ya Allah, mungkin tangan kasar ini yang akan menarik aku nanti ke dalam surga Allah. Mungkin tangan kasar ini yang menarik dosa-dosa, menghapuskan. Kenapa? Karena ada keikhlasan dalam hatinya. Sebaliknya, yang pakaiannya bersih, yang tinggi jabatannya, yang disangka orang mulia di dunia dalam pandangan manusia, tapi dalam hatinya wa huwa aladul khisam, dia adalah orang yang paling jahat, orang paling kotor, orang paling nista. Kita ini semua menutupi hati kita, menutupi kebohongan, menutupi kemunafikan dengan pakaian-pakaian ketakwaan. Bajunya apa? Baju takwa. Topinya apa? Topi takwa. Isinya apa? Setan ulat. Sudah setan macam ulat. Ulat pinang tak berhenti-berhenti menggoda. La'ajalnahu min baini aydihim, aku akan datang dari depan, akan datang dari belakang, aku datang dari kanan, aku datang dari kiri. Maka setelah yang pertama tadi kita syukuri nikmat hidup, hidup adalah nikmat Allah, karunia Allah, titipan Allah, amanah Allah. Yang kedua adalah mari isi hidup ini dengan amal. Bapak-bapak yang selama ini dagang, teruskan dagangnya. Saya tidak pedagang Pak Ustaz, saya security Pak Ustaz. Yang security jaga malam dari 6 sore sampai jam 6 subuh, 12 jam. Maka securitymu itu juga bernilai amal. Nanti malam Pak Ustaz, boleh saya sholat tahajud di tempat tugas saya? Boleh. Tapi jangan gara-gara tahajud barang-barang hilang dicuri maling. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Tengok barang habis semua juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan ini tidak amal. Dianggapnya yang amal itu cuma dalam masjid. Dalam masjid dia menyangka amal, tapi di kantor tidak amal. Bapak-bapak polisi yang menertibkan lalu lintas, prit, razia, apakah itu amal? Banyak bilang tak amal. Nampaknya sering kena tilang. Amal, menertibkan lalu lintas, menyuruh orang pakai helm, menertibkan perjalanan supaya lancar, bernilai amal dengan syarat diniatkan karena lillahi ta'ala. Seorang ibu tua menjual ikan di tepi sungai, ikan ini dijemurnya, lalu kemudian datang orang membeli, yang tak laku dikasihnya garam menjadi ikan asin, menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama kita hidup ini beramal sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Pada saat itu kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi syarat husnul khatimah mesti ada istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mau Ustaz bicarakan malam ini? Tak banyak, 3 saja. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, jadikan hidup ini isinya amal. Yang ketiga, yang terakhir, setelah beramal ada satu lagi yang akan dihitung di hadapan Allah. Itulah dia yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup yang kedua adalah beribadah. Kalau cuma beribadah, gimana kami bisa masuk WC, buang air besar, buang air kecil? Kalau hidup ini cuma ibadah, gimana kami bisa makan? Kalau hidup ini cuma ibadah, gimana kami bisa masuk kantor? Masuk kantornya bernilai ibadah,
dengan syarat disebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masuk WC, tuh WC sebelah kiri. Masuk WC pun bernilai ibadah. Dengan syarat apa? WC tempat setan, WC tempat kotoran, WC tempat najis bau. Kenapa WC bisa menjadi tempat ibadah? Di tempat ibadah kan sini, WC bukan tempat ibadah. Bernilai ibadah dengan syarat sebelum masuk kaki kiri ikut sunnah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Minum bukan ibadah. Semua orang minum, kucing pun minum, ayam pun minum, ikan minum tidak? Belum pernah saya nengok ikan minum. Maka minum juga bernilai ibadah. Dengan syarat apa? Dengan syarat ikut sunnah Nabi. Minum pakai tangan kanan dan ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bernilai ibadah. Yang mengasihi air minum ini pun nanti di akhirat dia akan minum dari telaga Muhammad SAW. La yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Yang di dunia bersedekah air putih, di akhirat nanti dapat air putih. Yang di dunia bersedekah teh susu, di akhirat dapat pandai. Karena Allah memberikan balasan lebih dari yang diberikan di dunia. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ini masjid 2 kali saya ceramah, ini tausiah yang kedua. Dulu yang pertama ramai, yang kedua ramai. Artinya apa? Orang Batam jangan ajari beribadah, karena orang Batam memang taat beribadah. Takbir. Di masjid ramai, di musola ramai, tadi siang ramai, iktikaf tadi malam dengan Ustaz Luqman di Masjid Agung ramai, tapi di mall lebih ramai. Yang di jalan tak ikut pengajian lebih ramai. Apakah kita pulang dari sini lalu kita tunjuk mereka, penghuni neraka jahanam? Tidak, mereka adalah saudara kita. Kita ajak mereka ke dalam surga Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah dalam masjid. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, yang sudah sholat, yang sudah dalam masjid. Betul? Tapi ada yang di luar sana, yang di terminal, yang di diskotik, yang di dalam-dalam gang, yang di pasar-pasar. Mereka bukan ustaz, tak pernah pergi ke Mesir, mereka tidak LCMA, tapi mereka lah yang mengajak preman-preman yang belum sholat menjadi sholat, yang tak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang dari maksiat kepada taat, yang sebelumnya menyembah hantu setan, genderuwo, sudil bolong, nyiblorong, tuyul dan bakyul. Tapi setelah itu dia menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka inilah dai yang sesungguhnya. Betul apa betul? Bukan Abdul Somad dai. Abdul Somad hanya ngasih tausiah ceramah. Abdul Somad menceramai orang yang sudah masuk masjid. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, hakikat hidup dalam Islam, di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Jumat 20 September 2019 jam 7.30. Itu pun terlambat 30 menit. Bukan Abdul Somad yang mengajak orang ke jalan Allah, yang ngajak orang ke jalan Allah. Tuh yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid ya Pak Haji. Jangan kau ajak aku, kau belum lahir aku udah haji dah. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid ya Pak. Jangan ajak saya. Untuk apa Allah ciptakan neraka kalau bukan saya pengisinya? Sombong dia. Angku dia. Apakah marah ini orang yang mengajak ke pintu itu? Tidak marah, tak marah, malah senyum dia, senyum. Dia bukanya kantong, kasihnya minyak wangi. Berangkat ya Pak, cium bapak itu minyak wangi, pingsan dia langsung. Dalam pingsannya mimpi dia masuk neraka. Baru dia tahu, pas tu bangun semua mimpinya aja ngeri kata dia. Dapat topat, dapat hidayah. Ayyadi Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena tanda tanganmu, satu orang dapat hidayah karena perdamu, satu orang dapat hidayah karena perbukmu, perwaku, peraturan daerah, undang-undang. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi SAW. Kalau zaman sekarang mungkin Ferrari lagi.
Ferrari pintu 1. Katanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Lamborghini lebih mahal, Ferrari mahal, pintunya 1. 2020 nanti keluar mobil tak berpintu sama sekali. Lompat aja macam truk sawit. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu mau dapat mobil tak berpintu? Ada yang mau? Mahal. Apa maknanya? Kendaraan unta merah termahal zaman Nabi hanya didapatkan bukan oleh Abdul Somad, tapi siapa yang mendapatkannya? Orang yang mengajak ke jalan Allah. Oleh sebab itu masjid yang sudah besar ini ramaikan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, banyak-banyak beramal. Yang ketiga, banyak-banyak beribadah. Mensyukuri nikmat hidup saya paham Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi membedakan antara amal dengan ibadah ini saya belum bisa Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Yang namanya amal itu, amal adalah aktivitas sehari-hari. Makan itu jadi amal. Tapi dengan syarat sebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pakai baju ini amal. Tapi dengan syarat masukkan dulu tangan kanan, kalau membuka tangan kiri, menyebut nama Allah. Bercermin menengok muka di kaca, itu amal. Tapi dengan syarat baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada juga orang nengok muka dia di cermin, bukan itu doa dia. Allahu la ilaha illa anta. Kenapa kau baca ayat kursi nengok mukamu? Rupanya habis mencukur alis mata. Tengoknya sangkanya hantu, rupanya muka dia. Nah, yang cukur-cukur alis matanya yang tersinggung. Itu tersinggung laporkan Pak kepada Kapolsek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amal adalah aktivitas sehari-hari. Tidur itu amal. Semua tidur, ayam tidur, kucing tidur. Kenapa tidur bisa jadi amal? Karena disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang. Jadi begitu habis dibaca langsung melek, langsung 5 watt, langsung tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas berdagang, jaga toko, amal. Jadi kalau ada orang meninggalkan tokonya, alhamdulillah, di samping masjid kita banyak toko-toko jual-jual pakaian, masih ada toko-toko lagi. Alhamdulillah, hadir bersama kita malam ini banyak juga para tokoh-tokoh Kepulauan Riau. Ada toko baju, ada toko besi, ada toko macam-macam toko. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang menjaga tokonya tapi dia saduq, jujur, al-amin, al-amanah, menjaga tokonya dia tidak perlu korupsi, menjaga tokonya dia tidak perlu zalim pada orang lain, menjaga tokonya tapi timbangannya tidak curang. Ma'an nabiyyin, nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wan nabiyyin, bersama para nabi. Oleh sebab itu mereka yang jaga toko juga sedang beramal. Tapi jaga toko kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, ke masjid apa tak ke masjid? Ke masjid. Jangan sampai besok jaga toko, hayya 'alas shalah, dia tenang aja. Kau tak ke masjid, ini juga amal. Jaga toko itu amal, tapi ke masjid adalah ibadah. Sampai di sini paham, bisa dibedakan antara amal dengan ibadah? Apa dalil amal? Surat Al-Mulk juz 29, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dalil ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Salat ibadah, puasa sunat ibadah, Senin Kamis ibadah, puasa Asyura ibadah, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15 ibadah, tawaf haji dan umrah sa'i ibadah, melontar jumrah ibadah, baca Quran ibadah. Tapi makan, minum, bekerja, cari rezeki itu adalah amal dengan syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, amal apa ibadah? Amal.
Ibu yang masak sarapan pagi untuk anak sekolah, nasi goreng, lontong sayur, ayam penyet, apakah amal atau ibadah? Amal, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, menggoreng karena Allah. Kalau istrinya masak karena Allah, maka tidak akan mungkin dicampurnya dengan macam-macam. Tapi kalau dia marah pada suaminya, tidak niat karena Allah, marah dia. Suami itu pulang ngamuk-ngamuk, di ludahnya. Bang, makan ya bang. Suaminya pun makan. Yummy. Apa sih resepnya? Tapi tidak mungkin ibu-ibu ini melakukan itu. Kenapa? Karena mereka meyakini yang mereka lakukan itu adalah amal.